Itu adalah Gu. Semuanya turut berduka cita. Almarhum telah tiada. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Dia belum mati. Siapa anak ingusan ini? Berani mempertanyakan keputusanku? Kamu? Siapa yang mengajarimu? Sebutkan namamu. Belajar sendiri. Shenmo, kenapa kamu belum pergi? Apa ini tempatmu untuk membuat keributan? Kamu Senmo? Benar. Aku tunanganmu. Aku datang untuk mengantarkan kontrak pernikahan. Di saat seperti ini, bisakah kamu tidak mengatakan hal konyol seperti itu? Kakekku baru saja meninggal, dan kamu datang dengan kontrak pernikahan? Sudah kubilang, dia belum mati. Tapi sebentar lagi. Mungkin tidak lagi. Sudah kubilang, ini pria yang kakek cari untukmu? Pria macam apa ini? Aku tidak pernah setuju. Lihat. Dia itu. Kasar dan tidak masuk akal, tidak sopan mantan narapidana. Silakan pergi. Aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Jika lebih lambat, sudah terlambat. Dasar anak sombong. Lalu katakan padaku, kepala keluarga Jiang penyakit apa yang dideritanya? Dia diracuni oleh cacing Gu. Kamu bagaimana kamu tahu? Aku menghabiskan 3 hari menjalankan berbagai tes sebelum aku mengetahuinya. Itu adalah Gu. Kamu tahu hanya dengan satu pandangan. Kegelapan di antara alis. Kabut hitam menyelimuti tubuh. Ini adalah gejala klasik keracunan Gu. Kamu tahu seni mengamati Qi? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa aku tidak bisa merasakan tingkat kultivasi medis darimu? Kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku. Ya, Wan Qing, jangan tertipu olehnya. Dia hanya menggunakan kontrak pernikahan itu untuk menumpang di sini. kontrak pernikahan ditandatangani oleh Tuan Ketiga. Jika bukan karena sebelum pembebasanku, Tuan Ketiga berulang kali mengatakan padaku kita harus menikah dengan keluarga Jiang, aku tidak akan repot-repot datang. Tepat, Nona. Lihat dia, compang-camping dan miskin. Apakah dia terlihat seperti orang yang tahu pengobatan? Bahkan dokter ajaib Huo tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia mantan narapidana yang baru keluar dari penjara, akan tahu pengobatan? Itu akan menjadi keajaiban. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruhmu diusir. Pergi menikahi Jiang Wanqing dari keluarga Jiang. Jika aku pergi hari ini tanpa menyelamatkan Tuan Tua, maka perjanjian pernikahan ini akan benar-benar tidak mungkin. Ayah, aku ingin membiarkannya mencoba. Wan Qing, kamu gila. Kakek sudah meninggal. Apa kau ingin dia pergi dengan penyesalan? Jiang Zhen bukan orang bodoh. Jika orang tua itu selamat, kepala keluarga akan jadi Jiang Wanqing. Dan dia ingin membagi harta keluarga. Dia mungkin sudah punya surat wasiat palsu yang siap. Kepala keluarga Jiang? Bukan, mertua. Aku. Siapa mertuamu? Aku tidak akan biarkan putriku menikahimu. Aku bisa menyelamatkannya. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, hari ini, aku akan bunuh diri di sini. Nah, teknik melihat Qi bukan sesuatu yang bisa dikuasai sembarang orang. Dalam hidupku, kecuali dokter hantu, aku, Huo Changsheng, tidak pernah takut pada siapapun. Baik. Karena Dokter Sakti Huo berkata begitu, maka aku biarkan kau, Nak, mencoba. Ingat apa yang baru saja kau katakan? Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, aku akan ambil nyawamu. Benar. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, jangan pernah berpikir keluar dari pintu itu. Aku ingin lihat kau, anak sembrono ini. Bagaimana tepatnya kau mati? Kau percaya padaku? Aku. Orang tua sudah pergi, kenapa buang nyawa lagi? Shenmo, apa yang baru kau katakan? Apakah itu berarti? Berarti, Kepala pelayan, buatkan perjanjian tertulis. Baik, Tuan. baiklah, bagus. Kosongkan ruangan. Kosongkan apa? Kami tetap di sini untuk mengawasimu. Saat aku melakukan prosedur, tidak boleh ada orang lain. Aku yakin kau, Nak, pasti tidak bisa berbuat curang. Ayo kita semua keluar dulu. Kau harus selamatkan kakekku. Aku percaya padamu.
Jika aku membuka ranah kultivasiku untuk mengeluarkan racun sekarang, pasti akan membuatku ketahuan. Aku hanya bisa menggunakan cara paling primitif, akupunktur. Titik Hegu. Retensi jarum untuk posisi. Tidak. Masih tidak ada denyut. Pasti ada yang salah. Buka. Ini. Jarum penyegel jantung. Dokter Sakti Huo ini bukan di sini untuk menyelamatkan orang. Dia di sini untuk membunuh. Jarumnya sudah terlalu lama. Jantung mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan, tapi tidak apa-apa, aku bisa menyelamatkannya. Titik dan zong. Retensi jarum untuk posisi. Kakek, Dia baik-baik saja sekarang. Aku tidak menyangka orang tua ini benar-benar selamat. Kau biarkan hadiahnya lepas, ya? Itu semua salah kakakmu. Cukup. Jangan banyak bicara. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Siapa ini? ini Shenmo. Dialah yang baru saja menyelamatkanmu. Shenmo. Kepala keluarga Jiang. Hari ini aku datang untuk memenuhi kontrak pernikahan. Dan kebetulan menemukanmu tidak sadarkan diri. Jadi aku mengambil kebebasan untuk mengobatimu. Dan beruntung bisa menyelamatkanmu. Aku memang tidak salah menilaimu. Tuan ketiga adalah orang yang paling dapat dipercaya. Dr. Huo, aku juga harus berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Aku menerima uangnya, dan aku menghilangkan masalahmu. Ini adalah yang seharusnya aku lakukan. Tuan Jiang, karena Anda sudah lepas dari bahaya saya, akan pamit sekarang. Tunggu. Ada apa, Dr. Shen? Apa petunjuk yang Anda miliki? Aku tidak akan menyebutnya petunjuk. Dan aku bukan dokter sakti. Aku hanya punya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Saat aku menusukkan jarum tadi, aku melihat di jantung kepala keluarga Jiang sebuah jarum penyegel jantung ditempatkan. Boleh aku tanya apakah itu pekerjaanmu? Jarum penyegel jantung? Jarum penyegel jantung apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau begitu 3 jam yang lalu, apakah Dokter Huo menusukkan jarum? Saat itu, Dr. Huo sedang menusukkan jarum ke kakekku. Aku ada di sana. Dan kau masih berusaha menyangkalnya? Itu aku. Terus kenapa? Kau bukan Dokter Huo. Dokter Huo yang asli telah dibunuh olehmu. Dokter Paya. Dibunuh? Terus kenapa? Dia bukan Dr. Huo, lalu siapa dia? Kenapa wajahnya persis sama? Teknik penyamaran. Nak, aku tidak menyangka di usia semuda ini, matamu setajam itu. Sepertinya mulai sekarang aku harus memandangmu dengan pandangan baru. Siapa kau? Kau menyamar sebagai Dr. Huo dan menyakiti kakekku. Apa maksudmu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, Jiang Haihe harus mati. Hanya trik murahan. Bagaimana dia jatuh? Diam. Kamu berani? Siapa kamu sebenarnya? Jangan biarkan dia kabur. Kalau begitu kejar dia. Aku hanya bicara saja. Kakek, kita tidak bisa melepaskannya. Dia bisa menyamar, siapa tahu lain kali dengan identitas apa dia akan muncul. Dia tidak akan selamat. Kakek, apa maksudnya? Serangan tadi, Shenmo mematahkan lehernya. Itu hanya masalah waktu. Kalian semua silahkan pergi. Aku perlu bicara dengan Shenmo. Apa yang tidak bisa kau katakan di depan kami? Apa istimewanya yang kami tidak boleh tahu? Dasar bajingan. Keluar. Baik, aku pergi. Apa susahnya? Pah tua, lagi pula dia tidak akan hidup lama. Wan Qing, kamu pergi juga.
Shenmo, Tuan ketiga, benar. Orang-orang ini sudah kembali. Orang-orang ini terkait dengan kebakaran keluarga Shen saat itu. Shenmo, ada apa? Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan. Keluarga Shen. Shenmo kamu adalah keturunan keluarga Shen. Keluarga Shen dan keluarga Jiang kita sudah lama sekali. Itu juga kenapa mereka ingin membunuhku. Teman keluarga lama? Shenmo, ini melambangkan keluarga Jiang. Ini cincin kepala keluarga Jiang. Aku mempercayakannya padamu. Jaga ini untuk Wan Qing. Orang-orang Paman San. Aku percaya mereka. Kamu bebas sekarang. Pertunanganmu dengan Wan Qing seharusnya tidak ditunda lagi. Ayah, Wan Qing tidak bisa menikahi mantan narapidana itu. Benar. Ayah, kakak benar. Dia hanya sampah yang tidak berguna baru keluar dari penjara. Bagaimana kau bisa memberikan Wan Qing kepada orang seperti dia? Kau sudah gila? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ayah, aku tahu kau sebelumnya mengatur pernikahan untuk Wan Qing. Tapi saat ini, keluarga Jiang kita seperti patung tanah liat menyeberangi sungai hampir tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita butuh pendukung yang kuat. Ayah, kakak benar. Lihat, tadi seseorang berpura-pura jadi dokter untuk membunuhmu. Kita sudah di ujung jalan. Ayah, Kalian berdua saudara dibesarkan olehku. Apa yang kalian pikirkan, aku tahu persis. Kakek, Ayah, kami sungguh tidak bermaksud apa-apa. Tapi, Shenmo, latar belakangnya tidak jelas, dan dia baru keluar dari penjara. Bagaimana aku bisa tenang mempercayakan Wan Qing kepadanya? Kamu, Ayah, aku sudah bicara dengan Patriark Wang. Asalkan Wan Qing menikah ke keluarga mereka, mereka dapat menjaga keluarga Jiang kita aman dan selamat. apa? Kamu bocah nakal. Kamu benar-benar tidak menganggapku ada di matamu sama sekali. Ayah, apa kau baik-baik saja? Elder Jiang, jangan marah. Jangan biarkan amarahmu menguasaimu. Shenmo, tidak usah. Aku tahu bahwa aku tidak punya banyak waktu lagi. kakek, Cucu perempuanku yang baik. kakek, kau baik-baik saja tadi. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Shenmo, apa kau mengatakan sesuatu pada kakekku? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan tidak sabar. Itu karena kemarahan Elder Jiang meledak. Dia tidak boleh mengalami terlalu banyak gejolak emosi. Wan Qing, Kakek, berjanjilah pada kakek untuk menikahi Shenmo. Kau harus menikahi Shenmo ya. ya, Gadis yang baik. kakek, Elder Jiang, beristirahatlah dengan tenang. Aku hanya bisa menyelamatkan mereka yang masih ada seseorang di hati. Kau tidak punya siapapun lagi di hatimu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Jiang, aku berjanji padamu akan kuhabiskan seluruh hidupku. Melindungi Wan Qing dan keluarga Jiang. meninggal begitu saja? Tidak bernapas. Kau pergi begitu saja? Maka keluarga Jiang sekarang milikku, kan? ayah. Dia kakekku. Wan Qing, kamu sudah melalui banyak hal. Biarlah putra sulung keluarga Wang mengajakmu keluar untuk bersantai. Dan kau, nak, aku bilang, keluar dari sini sekarang. Saat putra sulung Wang tiba, kamu akan dalam masalah besar. Sekarang, aku adalah kepala keluarga Jiang. Pertunanganmu itu batal dan tidak sah. Pertunangan itu ditandatangani oleh kepala keluarga Jiang. Apa hubungannya denganmu? Apakah itu sah atau tidak? Bukan untukmu yang memutuskan. Kau? Nak, aku sekarang kepala keluarga Jiang. Ayahku sudah tiada. Sekarang, keluarga Jiang ini, aku yang memimpin. Begitukah? Wan Qing, apakah kakek memberimu sesuatu? Seperti surat wasiat atau sesuatu? Wasiat apa?
Manajer Jiang, keluarkan. Ada padaku. Rucun, jangan membuat masalah. Bagaimana mungkin Pak Tua itu meninggalkan surat wasiat padamu? Sebenarnya, surat wasiat itu memang ada padaku. Ini benar-benar tulisan Pak Tua itu. SNDM, Pak Tua, meninggalkan surat wasiat padamu dan memberimu 60% aset keluarga. Kakak, bersyukurlah. Aku tidak meminta darimu posisimu sebagai kepala keluarga. Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Aku tidak serakah. Kau bilang ini surat wasiat? Aku tidak begitu yakin. Ini urusan keluarga Jiang. Kau, orang luar, apa hakmu untuk ikut campur? Lagi pula, kau adalah baru keluar dari penjara yang tidak berguna. Siapa kau untuk datang ke sini dan menghakimi? Wan Qing, pikir baik-baik. Apakah kakek memberimu sesuatu yang istimewa? Sesuatu yang istimewa. Ya. Aku tidak tahu. Kurasa kakek pernah memberiku sesuatu. Di mana aku menaruhnya? Kunci ini membuka brankas itu. Cepat, berikan padaku. Apa yang kau lakukan? Biarkan Wan Qing yang membukanya. Setelah aku meninggal, Jiang Wanqing akan mewarisi posisi kepala keluarga. Jiang Zhen mewarisi properti di Fancheng. Jiang Rucun mewarisi 2 properti di selatan kota. Sahamku akan dialihkan ke suami Jiang Wanqing. Terserah Jiang Wanqing untuk memutuskan bagaimana mengelolanya. Sudut terpencil Fancheng itu, aku diasingkan. Berikan padaku. Ini tidak mungkin benar. Aku putri kandungnya. Ada apa dengan keributan ini? Kakak, Cukup. Kakek baru saja meninggal, dan kau sudah terburu-buru membagi warisan. ya? Lihat, Wan Qing kita yang paling bijaksana. Kita sudah setua ini, apa yang perlu diperebutkan? Wan Qing benar. Kita punya urusan yang lebih penting. Keluarkan itu. Siapa anak ini, berani bicara seperti itu padaku? Pengawal. Apa yang kau tunggu? Seret Shenmo ini keluar. Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Aku akan bilang sekali lagi. Keluarkan. Itu. Wan Qing. Ini akan. Aku akan menjaganya untukmu untuk sementara. Setelah urusan kakek selesai, aku akan mengembalikannya padamu. Aku tidak tertarik pada pembagian harta sama sekali. Yang kamu pedulikan hanya uang. Apa arti kakek bagimu? Apa artiku bagimu? Suatu hari, ketika kepentingan dipertaruhkan, apakah kamu akan meninggalkanku juga? Wan Qing, kamu putri ayah. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Dan aku tidak akan menyakitimu. Topeng munafikmu ini menjijikan. Aku, Wan Qing. Kamu hanya kewalahan sekarang dan kelelahan. Itu sebabnya kamu pingsan.
Dengarkan aku, kamu perlu istirahat. Kakekku bahkan belum dimakamkan. Aku ingin membeli kain kafannya sendiri. Aku akan melakukannya untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jiang Wanqing. Aku tunanganmu sekarang. Suami istri adalah satu. Apa yang aku lakukan adalah apa yang kamu lakukan. Di antara kita, tidak perlu terlalu jelas. Istirahatlah. Tunggulah aku kembali. Berikan ponselmu. Aku akan menyimpan nomorku di dalamnya. Lalu, jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Mengerti? Senmo. Terima kasih. Dia masih hijau. Aku akan memastikan dia tidak kembali. Tuan Muda Wang sudah di sini. Di mana Wanqing? Nona muda di kamarnya. Jangan khawatir. Aku sudah mengunci pintu. Ayo pergi. Pergi untuk menyambut calon menantuku. Tuan Wang, akhirnya kau datang. Kenapa kau memakai pakaian berkabung? Siapa yang meninggal? Ini ayahku. Dia tidak bertahan. Orang tua itu bertahan selama ini tidak mudah. Ya, silakan masuk. Di mana si cantik? Dia menunggumu di dalam. Bagus. Kau pantas dipuji. Ada yang biarkan aku keluar. Shenmo, angkat telepon. Angkat telepon. Nona Jiang, lama tidak bertemu. Kangen aku, Ini kamarku. Keluar. tapi itu ayahmu yang mengantarku masuk. Jika aku pergi, bukankah itu tidak menghormatinya? Ayah. Wanqing, perjodohan yang diatur kakekmu untukmu pernikahan ini, dia tidak dapat diandalkan. Kau harus mendengarkan ayahmu. Luangkan lebih banyak waktu dengan Tuan Wang dan saling mengenal. Ayah tidak akan mengganggu kalian berdua. Ayah, aku putrimu sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Sebentar lagi, kau akan bahagia. Jangan sentuh aku. Berteriaklah. Bahkan jika kau berteriak sekencang mungkin, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Hei, Wanqing. Senmo, datang selamatkan aku, selamatkan aku. Oh tidak. Senmo, tolong selamatkan aku, tolong aku. Lepaskan aku. Pegal-pegal semua, ya, jangan takut. Tuan Muda datang untuk menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Nak, kamu masih berdiri. Bunuh dia. Merasa terlalu hebat. Hentikan dia. Pak, apa kita tidak perlu mengecek keadaan nona muda itu?
Tuan muda Wang itu sepertinya tidak mudah bergaul. Nona muda itu satu kamar dengannya. Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Karena kita berniat menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Wang, kedua anak itu saling mengenal sebelumnya, itu hal yang wajar. Apa kau pikir? Aku akan menyakiti anakku sendiri, anak kandungku, di Nebuna, di seluruh Tongcheng? Tidak ada yang lebih baik dari keluarga Wang untuk Wanqing. Tuan benar-benar visioner, Pak. Betul. Orang-orang yang kita kirim, apakah sudah ada kabar? Tenang saja. Orang-orang yang kukirim pasti dapat diandalkan. Anak itu mungkin sudah dalam perjalanan. Buat bersih. Anak itu memperlakukan Tuan seperti itu, Pak. Dia memang mencari mati. Mengandalkan sedikit kungfu setengah matang. Dia sombong dan congkak. Seharusnya Tuan sudah memberinya pelajaran dari dulu. Sampah yang tidak berguna. Keluarlah. Hanya buang-buang napas. Lebih baik mati. Itu akan membebaskan masyarakat dari hama. Meski begitu, Tuan bijaksana. Kenapa panik, Tuan? Senmo, dia kembali. Siapa? Senmo. Anak itu punya 9 nyawa. Dia benar-benar selamat? Berhenti. Dasar bocah. Sangat tidak sopan. Tidak lihat Tuan ada di sini? Tanganku. Apa yang kalian lakukan berdiri saja? Tangkap dia. Sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siapa di situ? Berani macam-macam denganku? Kamu memukulku? Maaf. Aku terlambat. Tunggu aku di sini sebentar. Kamu tahu siapa aku? Orang tak penting. Tidak layak aku tahu namamu. Tolong aku. Hentikan. Shenmo. Tuan Wang tidak boleh mati di keluarga Jiang kita. Dia adalah tuan muda keluarga Wang. Dia seseorang yang tidak boleh kita sakiti. Jika Tuan Wang mati di keluarga Jiang kita hancur. Bukan urusanku. Wanqing adalah tunanganmu. Kamu tidak ingin Wanqing berakhir tanpa rumah, kan? Tolong lepaskan aku. Jika kau melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Lihat. Tuan muda Wang tahu dia salah. Bisakah kau sedikit melonggar? Aku punya uang. Aku bisa memberimu uang. Dan dia. Kau bisa memiliki dia juga. Tolong, lepaskan aku. Baik. Aku tidak akan membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhnya. Turunkan aku. Aku bisa sendiri. Makasih. Kamu nggak apa-apa. Aku baru dengar ledakan. Aku pikir kamu. Kira aku apa? Kira aku sudah mati. Kenapa kamu menatapku? Kamu tadi. Apa kamu khawatir sama aku? Siapa yang khawatir sama kamu? Aku cuma ngingetin kamu. Cuma ngingetin. Baik. Cuma ngingetin. Sekarang keluarga Jiang dan keluarga Wang sudah benar-benar putus hubungan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang aja. Serahkan padaku.
Tuan Wang. Kamu tidak apa-apa? Tanganku. Tanganku. Tolong, tolong. Perlahan. Sakit sekali. Aku akan perlahan. Sabar dulu ya. Tuan ini, ada apa? Kenapa kamu diam saja? Panggil dokter. Siapa namanya? Shenmo, Apa latar belakangnya? seorang mantan narapidana yang baru keluar. Dan dia punya kontrak pernikahan. Dia ingin menikahi putri keluarga Jiang. Dia bermimpi. Tuan Wang, jangan khawatir. Wanqing dia hanya akan menjadi milikmu. Dia? Dia pikir dia bisa bersaing denganku, memperebutkan seorang wanita? Dia sama sekali tidak layak untuk dibandingkan denganmu. Pemakaman orang tua itu, hari apa? Lusa-lusa. Mengerti. Pemakaman lusa akan menjadi milik Shenmo hari kematian. Ahli waris sebenarnya dalam wasiat adalah Jiang Wanqing. Hatinya lebih lembut daripada Jiang Zhen. Menangkan hatinya lebih efektif daripada memenangkan Jiang Zhen. Jauh lebih. Mungkin kamu akan mendapatkan lebih banyak. Wanqing, turut berduka cita. Lihat dirimu. Baru sebentar saja. Dan kamu sudah terlihat sangat letih. Orang tua itu sudah lanjut usia, kesehatannya semakin memburuk setiap hari. Meskipun dia berusaha bertahan, itu tetap menyakitkan. Sekarang, karena dia sudah meninggal, itu berarti dia sudah tenang. Sebenarnya, ini dianggap pemakaman yang bahagia. Kita harus bahagia. Aku tahu dia akan bicara omong kosong. Jika Jiang Zhen tidak begitu keras kepala, dan membuat marah orang tua itu, dia bisa sembuh total. Bibi, menurutmu ini pemakaman yang bahagia? Shenmo sudah menyembuhkan kakek. Jika dia hanya perlu pulih, kakek bisa sembuh. Siapa tahu apa yang dia lakukan pada kakekmu di ruangan itu. Menurutku, dia seperti Dr. Huo itu. Menyelamatkan nyawa itu palsu, membunuh itu nyata. Sungguh kebenaran yang memutar balik. Lihat, beberapa orang, mereka tidak bisa diam lagi. Kena saraf. Aku tidak punya bukti sekarang, tapi jika aku punya, apakah dia masih akan berdiri di sini di depanku? Tapi kakek sudah bangun. Itu murni keberuntungan. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di ruangan itu pada kakekmu. Kamu harus waspada. Jangan biarkan pria ini menipumu. Memecah belah. Sepertinya seseorang sedang membalas dendam padaku karena membongkar surat wasiat palsunya. Bibi, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi kamu tidak punya bukti, jadi aku tidak akan pernah membiarkanmu memfitnahnya. Dengar, nak, ramuan cinta jenis apa yang dia berikan padamu, sampai kamu bersikap seperti ini? Tidakkah kamu malu pada kakekmu yang sudah tiada? Wanqing, semua yang aku lakukan, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkan pria dengan catatan kriminal mengaburkan penilaianmu, kamu masih sangat muda. Bibimu dan ayahmu, kami tidak akan pernah menyakitimu. Aku percaya padanya. Kamu hanya sangat keras kepala. Nona. Sudah jam 10. Tamu akan segera datang. Pengumuman, Nona Murong. Murong Ying memberi hormat. Tuan Wan. Wan King Feng memberi hormat. Paman Jiang. Jadi, menunggu seseorang, Bukan urusanmu. Jiang Wanqing, aku datang untuk menikahimu. Mereka sedang mengadakan pemakaman, dan dia datang untuk menikah. Omong kosong apa ini? Jangan keras-keras. Ini adalah putra sulung keluarga Wang. Kita tidak berani menyinggung perasaannya. Tapi tetap saja,
kamu tidak bisa menikah di pemakaman. Ada apa? Kepala keluarga Jiang bahkan belum dikuburkan. Bagaimana bisa kamu sudah menikahkan putrimu? Saya pikir Wang Cheng hanya bicara saja. Saya tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Apakah anak ini gila? Jangan takut. Aku di sini. Wang Cheng, apa maksudmu dengan ini? Hari ini adalah pemakaman ayahku. Kamu tidak punya hak untuk membuat masalah di sini. Sejak kapan kamu punya hak bicara di keluarga Jiang? Jangan lupa, orang tua itu hanya meninggalkan 2 rumah untukmu. Kalau aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan mengantarnya. Shenmo, tunggu saja. Shenmo, Jangan khawatir, aku yang urus. Karena kamu, sampah yang tidak berguna ini, keluar sendiri, aku jadi tidak perlu repot. Ada apa? Aku kasih kamu 3 detik. Pergi dari hadapanku sekarang. Shenmo, jangan pikir hanya karena kau memukulku terakhir kali, kau kebal. Hari ini, aku akan ambil nyawamu. Apa? Lengan yang lain kau juga tidak mau? Befte, terakhir kali aku lengah, kamu beruntung. Apa? Sekarang kau jadi sombong? Bagus. Biarkan aku selesaikan urusan dengan orang ini. Lalu aku akan ganti bajumu. Jangan terburu-buru. keluarga Jiang kami tidak menyambutmu. Keluar. Aku suka sikap keras kepalamu. Baik, berhenti bersembunyi. Kalian semua, keluar. Keempat ini berbeda dari yang sebelumnya. Mereka memiliki aura bela diri. Setidaknya di atas level master bela diri. Ada kata-kata terakhir? Aku akan memberimu waktu. Kata-kata tambahan hanya buang-buang napas. Menghadapi orang seperti Wang Cheng, kamu harus bertarung sungguhan. Apa yang kamu ingin aku katakan? Bahwa kamu marah tak berdaya? Atau bahwa kamu hanya sampah yang tidak berguna? Tidak bisa menang, jadi kamu minta bantuan. Seperti bayi yang tidak pernah dewasa. Kalah. Dan lari pulang menangis ke ibumu. Tidak bisa diperbaiki. Tidak perlu sopan dengannya. Pukul dia sampai mati. Awas. Awas. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu seperti ini dan bilang baik-baik saja. Itu baru 1 orang. Yang 1 lagi belum bergerak. Mereka hanya sekelompok semut. Aku sedang melunak pada mereka. Wang Cheng, kau bisa melupakannya. Aku tidak akan menikahimu hari ini. Dan tidak akan pernah. Lalu kau mau menikah dengan siapa? Dengan pria tampan di sebelahmu ini? Bukan urusanmu. Kalau begitu dia pasti tidak akan selamat. Apa yang kau tunggu? Hadapi dia. Jangan tunda pernikahanku. Kau? Wan Qing tidak apa-apa. Mundur. Mereka. Aku akan segera menghadapi mereka. Shenmo takut? Kau masih mau? Lenganku ini? Dengar, semuanya. Jangan terburu-buru membunuhnya. Patahkan lengannya dulu. Orang ini pasti telah mencapai tingkat seorang Grandmaster bela diri. Oh tidak. Jika aku tidak membuka alamku, akan sulit untuk ditangani. Tapi aku berjanji pada Sanye. Aku tidak bisa sembarangan membuka alamku. Setelah kamu pergi, jangan sembarangan memperlihatkan alam suci. Untuk menghindari masalah mematikan. Ingat itu. Ambil kontrak pernikahan ini. Dan carilah aliansi pernikahan dengan Jiang Wanqing dari keluarga Jiang. Lalu cari tahu kebenaran di balik pembantaian keluarga Shen. Kenapa harus pernikahan dengan keluarga Jiang? Keluarga Shenmu berhutang pada keluarga Jiang. Kamu harus membayarnya. Aku hanya 1 orang. Jika aku menghadapi bahaya dan tanpa sengaja membuka alamku, bagaimana? Jika kamu terpaksa membuka alammu, maka semua yang tahu harus dibungkam. Dibungkam selamanya. Alam suci bela diri. Buka. Aura ini, dia sebenarnya seorang master bela diri. Kan, aku tidak menyangka pemuda ini adalah seorang Grandmaster bela diri. Aku bahkan tidak bisa mengetahui levelnya.
kungfu macam apa itu? Apa kamu lihat tadi? Mereka berdua baik-baik saja awalnya, lalu mereka tumbang dalam sekejap mata. Shenmo terlalu menyeramkan. Ini sepertinya bukan yang dilakukan manusia. Tidak, mustahil. Keduanya dari keluargaku, keluarga Wang, kecuali Paman Liu yang terkuat. Dan kau kalahkan mereka dalam satu serangan. Shenmo, kau manusia atau hantu? Mengatakan ini sekarang bukankah sudah agak terlambat, Tuan Wang? Kau? Wang Cheng. Sekarang ku beri kau dua pilihan. Kau potong sendiri lenganmu atau aku yang melakukannya untukmu. Shenmo, aku peringatkan kau, aku dari keluarga teratas di Tongcheng putra sulung keluarga Wang. Jika kau berani menyentuhku, tahukah kau apa akibatnya? Kau terlalu banyak bicara karena kau tidak bisa melakukannya sendiri. Biar aku bantu kau. Shenmo, jangan terlalu sombong. Wang Shao, bagaimanapun juga, adalah putra sulung keluarga Wang. Kau pernah mematahkan lengannya sebelumnya. Keluarga Wang belum melupakan itu. Jika kau terus bertindak sembarangan, aku khawatir keluarga Jiang kita tidak akan bisa melindungimu dari bahaya. Aku ikut campur untuk mediasi. Setidaknya aku tidak akan terlihat diam saja dan tidak melakukan apa-apa, dan itu tidak akan membuat keluarga Wang memutuskan hubungan denganku. Benar. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Jangan impulsif. Dia membuat masalah di pemakaman kakek. Kau tidak membantu, dan kau bahkan membelanya. Wan Qing, kau perlu memikirkan masa depan keluarga Jiang kita. Untuk masa depan keluarga Jiang? Atau untuk masa depanmu sendiri? Kau, nak, berani-beraninya kau. Kau bahkan tidak mau mendengarkan ayahmu sendiri? Ayah? Aku menghormatimu, dan aku memanggilmu ayah. Apa yang kau lakukan sebelumnya, aku biarkan saja. Sejak kakek meninggal, apakah kau sedikit pun memikirkan urusan kakek? Jangan berani-beraninya kau mengatakan bahwa Wang Cheng membuat masalah di pemakaman hari ini. Tidak ada hubungannya denganmu, berani bilang? Ya, Wan Qing tahu segalanya. Untuk melindungi martabat keluarga Jiang, dia menelan dendamnya berulang kali. Satu menjual putrinya untuk kemuliaan, yang lain berencana membagi keluarga. Tapi kenapa? Kenapa Wan Qing harus menanggung dendam seperti itu? Cukup. Shenmo, lepaskan. Dia tidak akan berakhir baik. Ayahku melakukan banyak hal salah, tapi setidaknya ada satu hal yang dia katakan itu benar. Dia tidak akan berakhir baik. Setidaknya dia tidak akan berakhir baik di sini. Dia datang ke pemakaman kakek untuk membuat masalah. Bagiku, bagi seluruh keluarga Jiang, ini sangat memalukan. Wan Qing. Tapi Shenmo, jika dia benar-benar mati di sini, keluarga Wang tidak akan melepaskan keluarga Jiang. Keluarga Jiang akan lenyap selamanya dari Tongcheng. Landasan yang dibangun kakek dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Wan Qing, jangan khawatir, serahkan padaku. Aku bisa. Shenmo, kamu baru saja tiba di Tongcheng. Kamu mungkin tidak tahu, kekuatan keluarga Wang jauh melampaui apa yang kamu atau aku bayangkan. Mungkin kamu tidak bisa menghentikan keluarga Wang. Bahkan jika kamu bisa, aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya lagi. Wan Qing tidak tahu kekuatan sebenarnya saya. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya saya. Kekhawatirannya bisa dimengerti. Itu wajar saja, kamu benar. Saya ceroboh. Karena kakek percaya padaku, aku tidak akan mengecewakannya. Mulai sekarang, aku akan bangkit kembali. Aku akan melindungi keluarga Jiang dan melindungimu. Pengawal. Bawa Wang Cheng kembali ke keluarga Wang, biarkan saja dia di depan pintu. Kepala rumah tangga Jiang, bersihkan tempat ini. Ya, Nona. Semuanya, bersiaplah. Ikut aku untuk memberi penghormatan terakhir kepada tuan tua dalam perjalanan terakhirnya.
Kakek, beristirahatlah dengan tenang. Beristirahatlah dengan tenang, Tuan Tua. Saat pertama kali bertemu dengannya, kukira dia gadis yang lemah lembut dan rapuh. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Kekuatan Wancing jauh melampauiku. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru pergi dari rumah beberapa hari, dan sudah sampai begini, sekelompok orang yang tidak kompeten. Kalian menunggu apa lagi? Cari Dr. Huo, sekarang. Dr. Huo, setelah keluarga Jiang tahu, dia menghilang. Menghilang? Bahkan jika harus mengobrak-abrik Tongcheng, kita akan menemukannya. Keluarga Jiang. Senmo, aku akan membuat mereka membayar. Senmo. Marga Shen. Keluarga Shen sudah lama musnah. Putra satu-satunya juga sudah mati. Aku melihatnya mati di depan mataku. Putra itu, mungkin ada yang tidak beres. Saat itu, kepalanya tertutup. Jadi tidak ada yang tahu siapa dia. Lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya lolos. Shen Mo harus mati. Ya. Kakek, Aku cuma makan 1 suap. kakek. Dokter Huo bilang kamu harus diet ringan. Kenapa kamu nggak pernah dengerin? Cuma 1 suap. Enggak. Hari ini, kamu harus habisin bubur ini. Bubur ini sudah direbus selama 1 jam. Kamu harus minum semuanya. Iya, iya. Oh, putri kecilku. Kakek mengalah padamu. Kakek, Wancing. Jangan nangis. Makeupmu akan luntur. semangkuk bubur ini adalah favorit kakekku. Dia sudah pergi. Tidak ada yang akan meminumnya lagi. Bagaimana kau tahu aku suka bubur? Baunya enak. Aku sudah merebusnya selama 1 jam. Biarkan aku mencicipinya. Tidak buruk. Wancing, kau juru masak yang hebat. Kakekku juga mengatakan hal yang sama. Senmo, meskipun kita baru saling kenal beberapa hari, tapi aku merasa kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Mungkin. Ini adalah takdir. Mungkin begitu. Kau? Kenapa kau menatapku? Wajahmu, di wajahmu. Sepertinya ada sesuatu. Apa? Ini sedikit lucu. Sekarang, kita harus waspada tinggi. Saat keluarga Wang melihat Wang Cheng dengan lengan patah, mereka tidak akan tinggal diam. Meskipun keluarga Jiang kami telah jatuh, kami pasti bukan pengecut yang takut mati. Senmo, Pergi. Kemana? kemanapun kau mau. Kalau begitu aku ikut. Maksudku, kau pergi sendirian. Kenapa? Wang dan Jiang sudah berselisih selama bertahun-tahun.
bukan dendam yang dalam, tapi kita selalu berseberangan. Sekarang, kita menyakiti Wang Cheng. Perseteruan sudah pasti. Kau punya perjanjian pernikahan denganku, tapi saat ini, itu tidak berlaku. Jadi kau bukan bagian dari keluarga Jiang. Kau harus pergi sekarang. Jadi kau pikir aku takut mati? Kau orang paling berani yang ku kenal. Tapi bagaimanapun, kakek sudah tiada. Jadi, keluarga Wang tidak akan melepaskan keluarga Jiang. Jadi, tidak perlu kau juga mempertaruhkan nyawa. Kau sudah merencanakan ini dari awal. Setelah pemakaman kakek, kau akan mengusirku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku baru saja berjanji pada kakekmu akan menjagamu dengan baik dan merawat keluarga Jiang. Kakek baru saja meninggal dan kau menyuruhku pergi. Aku akan jadi orang seperti apa? Shenmo, kau tidak perlu terikat pada perjanjian pernikahan dan menjebak dirimu di sini. Jika aku pergi, apa yang akan kau lakukan? Kita lihat saja. Akulah yang memukulnya. Akulah yang menyebabkan masalah ini. Jika mereka mencari siapapun, itu pasti aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu atau keluarga Jiang. Setelah kau meninggalkanku, lupakan aku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Terlambat. Apa yang terlambat? Kau. Wan Qing. Kau. Pengawal. Nona. Antarkan Shenmo keluar. Jangan ganggu siapapun. Baik, Nona. Wan Qing. Wan Qing. Shenmo, meskipun pernikahan kita hanya selembar kertas tanpa kehangatan, karena kakek sudah tiada, aku akan mengambil keputusan sendiri. Pertunangan dibatalkan. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Nona. Nona? Nona? Orang kita bilang keluarga Wang sudah dalam perjalanan. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Di mana ayah? Ayahmu. Ayahmu sedang berkemas. Dia menyuruhku memberitahumu untuk mengemasi barang-barangmu dan segera pergi. Di mana bibiku? Bibimu sedang berkemas di kamarnya. Sepertinya dia juga pergi. Pak Wang, kamu juga harus pergi. Aku tidak akan pergi. Hidupku diselamatkan oleh keluarga Jiang. Aku lebih baik mati daripada meninggalkan keluarga Jiang. Nona Jiang, kamu mungkin tidak tahu, saat kamu masih kecil, Tuan Besar membawamu. Dan kebetulan melewati lorong jembatan. Dan menyelamatkanku saat aku kelaparan. Sepotong roti. Saat itu, sepatah kata darimu. Membuat Tuan Besar membawaku kembali ke keluarga Jiang. Pak Jiang? Meskipun aku mengikuti Tuan Besar, aku tidak belajar banyak keterampilan. Tapi selama bertahun-tahun, aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu sifatmu. Waktu lalu, Tuan, memerintahkanku untuk mengirim seseorang membunuh Shenmo. Aku lakukan seperti yang diperintahkan, tapi aku tidak sepenuhnya melaksanakannya. Sebaliknya, aku memberitahu Pak Shen. Dan kecelakaan mobil? Itu disengaja. Itu direkayasa untuk dilihat Tuan. Pak Jiang, kamu telah dizalimi. Nona Jiang, aku sudah di keluarga Jiang selama lebih dari 20 tahun. Dan aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak bisa diam saja melihatmu jatuh ke tangan bajingan itu. Untungnya Pak Shen tidak mengecewakan kita.
Nona Jiang, keluarga Wang ada di sini. Ayo. Ayo kita periksa. Baiklah, cepat. Jiang Wanqing, kulihat kau hanya seorang wanita. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Serahkan Shen Mo, dan kita anggap selesai. Shen Mo tidak ada di kediaman Jiang. Jika ada masalah, bicaralah denganku. Utang keluargamu akan kami selesaikan nanti. Shen Mo mematahkan kedua lengan tuan muda kami. Itu utang yang pertama kami selesaikan. Selesaikan itu dulu. Dia sudah pergi. Lihat, sudah kubilang pria itu tidak bisa diandalkan. Dia membuat masalah, lalu kabur duluan. Meninggalkan keluarga Jiang untuk menanggung akibatnya. Sungguh hina. Aku menyuruhnya pergi. Dasar gadis bodoh, tahukah kau berapa banyak masalah yang dia timbulkan? Kau biarkan dia pergi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku menyuruhnya pergi. Kau biarkan dia pergi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Katakan, keluarga Wang sudah datang menuntut. Bagaimana kita harus menjawab mereka? Jiang Wanqing, jangan berlama-lama. Aku tidak punya banyak waktu untuk buang-buang denganmu. Aku beri kau 1 menit. Jika kau tidak menyerahkan Shen Mo, kami harus membawamu sebagai gantinya. Wanqing. Kenapa tidak kau pulang dulu bersama mereka? Kau tidak ingin ayah dan seluruh keluarga Jiang lenyap, kan? Benar? Ya, Wanqing. Ayahmu benar. Karena Tuan Muda Wang sangat menyukaimu, kenapa tidak kau pergi dulu bersama kepala pelayan Liu? Mungkin Tuan Muda Wang, demi dirimu, tidak akan berbuat apa-apa padaku dan ayahmu. Berhenti ragu-ragu. Jika kau terus ragu, keluarga kita akan hancur. Tuan, apa kau benar-benar berpikir jika Nona muda pergi dengannya, mereka akan melepaskan keluarga Jiang? Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah sepakat dengan Tuan Muda Wang. Selama Wanqing menikah ke keluarga Wang akan mendukung keluarga Jiang, dan pasti, kita bisa memulihkan kejayaan kita dulu. Pernikahan Nona muda ke keluarga Wang hanya alasan bagi mereka. Mereka perlahan akan mencaplok keluarga Jiang. Mungkin di masa depan, seluruh keluarga akan bermarga Wang. Aku bersumpah hidup dan mati bersama keluarga Jiang. Kamu tidak sanggup. Pak Jiang. Nona, kamu tidak bisa melawan mereka. Cobalah lari. Pak Jiang. Belum sadarkah kau? Kita ada di tangan mereka. Keluarga Wang sudah datang untuk kita. Kita tidak bisa melarikan diri. Aku tidak berguna. Aku tidak berguna. Pak Jiang. Tunggu, kita keluarga. Kau mau membawa Wanqing pergi? Kalau begitu, bawa saja, semuanya, jangan panik. Benar. Kak Jiang benar. Tolong jangan rusak apapun. Jangan sentuh barang kami. Lihat, ini semua barang antik. Sayang kalau sampai rusak. Wanqing, katakan sesuatu. Wanqing sudah pergi. Maka keluarga Jiang terserah padaku dan Jiang Zhen. Lebih baik dia pergi. Tidak perlu Wanqing bicara apapun. Aku akan menyuruh Wanqing kembali denganmu sekarang. Wanqing. Berapa lama lagi kau akan berlama-lama? Kalau kau terus berlama-lama, nyawa ayahmu akan hilang di sini. Nona. Pak Jiang. Bawa dia ke rumah sakit. Nah, gitu dong. Begini, kita semua jadi tidak repot. Aku tidak akan ikut denganmu. Wanqing, kamu ngomong apa? Keluarga Wangmu selalu punya banyak alasan muluk-muluk.
mau mengambil alih properti keluarga Jiang kami, tapi mereka takut dicemooh publik. Jadi mereka ingin menggunakan pernikahan sebagai dalih untuk membantu keluarga Jiang kami. Padahal, itu tidak lain adalah perampokan. Kamu bilang apa? Kukatakan, hari ini, kalian keluarga Wang, pergi. Atau, injak mayatku dulu. Kalau kamu tidak mau minum selamatan, kamu harus minum paksa. Mana mungkin? Kudengar ada yang mencariku. Apa? Aku baru pergi sebentar. Dan kau tidak mengenalku? Bagaimana bisa kau baik-baik saja? Semangkuk bubur itu jelas. Efek obat sedikit itu beri aku 10 menit, aku bisa mengeluarkannya. Kenapa kau kembali? Kau harus pergi sekarang. Aku bilang aku tidak pergi kemanapun. Tahukah kau bahwa kembalimu kali ini? Aku tahu. Lalu kenapa kau kembali? Karena kukira hatiku sekeras besi, hanya balas dendam. Tapi aku jatuh cinta padamu. Aku suka kamu. Kau berani kembali? Sepertinya aku meremehkanmu. Dasar bocah nakal. Kau terus mengacaukan rencanaku berulang kali. 1 menit lagi dan keluarga Wang akan membawa Jiang Wanqing pergi. Maka Jiang Zhen akan menjadi kepala keluarga, aku akan mendapatkan uangnya, 1 langkah 2 tujuan. Kamu adalah Shen Mo. Pria di depanku, kekuatannya jauh melampaui 2 pria berbaju hitam sebelumnya. Karena dia bisa menekan level kultivasiku. Dan kemampuan ini hanya seniman bela diri di alam venerable atau di atasnya yang bisa memilikinya. Kamu mencariku? Betul, aku. Anak ini punya kemampuan. Pantasan Sihu mati. Tapi dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki energi dalam yang begitu kuat? Shen Mo, kamu punya kemampuan. Om, kamu juga tidak jelek. Keluarga Wang tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melukai tuan muda kami tanpa alasan? Dia masih pingsan karena itu. Tidak ada alasan. Perbuatannya harus diketahui semua orang di Tongcheng, tidak ada yang tidak tahu. Mematahkan kedua lengannya itu masih terlalu ringan. Itu cuma mainan anak-anak, hanya bermain rumah-rumahan. Kenapa dianggap serius? Kau benar, Paman. Kami hanya bercanda. Kenapa repot-repot marah besar? Lalu, apakah kau tahu bahwa keluarga Shen 10 tahun lalu dimusnahkan dalam semalam? Terbakar menjadi abu, tak ada tulang tersisa. Kau juga bernama Shen. Mungkin kau ada hubungan dengan mereka? Aku tidak tahu. Mereka mati mengenaskan. Kudengar putra satu-satunya yang selamat adalah pembunuhnya. Dieksekusi. Apa hubungannya denganku? Dia tidak memancing. Mungkinkah dia bukan keturunan keluarga Shen? Sudahlah. Kenapa aku menceritakan masa 10 tahun lalu? Kudengar kau menyembuhkan penyakit Jiang Haihe. Bagaimana kau tahu? Itu dia. Shen Mo, dengarkan. Selama kau menyembuhkan lengan tuan muda, keluarga Wang akan memaafkan kenyataan bahwa kau melukainya. Apa? Kupikir kau seseorang yang berarti, orang yang dewasa dan tenang. Namun kau bisa mengucapkan omong kosong yang konyol. Apa katamu, anak kurang ajar? Cukup. Sudah larut. Kau harus pulang sekarang. Jangan ganggu istirahat kami. Anak bodoh. Yang mulia bela diri. Shen Mo. Lagi-lagi, tidak ada waktu untuk menembus ke alam berikutnya. Nak, kau masih terlalu muda. Rubah tua yang licik. Liu Feng, ini rubah tua yang licik. Kau tahu aku tidak punya waktu untuk membuka alam suci. Aku hanya bisa menghindar. Jika aku tidak menghindar, aku akan terluka. Jika aku menghindar, Wanqing di belakangku pasti akan mati. Shen Mo? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pak Tua, kau main curang. Prinsip bahwa dalam perang semua hal wajar, apa kau tidak tahu, Shen Mo? Aku tidak tahu, dari mana kau belajar, kungfu ini. Tapi kau dan aku sama-sama tahu, mencapai semua ini, tidaklah mudah. Selama kau setuju dengan syaratku, aku bisa kembali, menyampaikannya kepada sesepuh, dan memberimu Jiang Wanqing. Apa kau menghinaku? Atau kau menghina Wanqing?
Aku katakan, Wan Qing adalah tunanganku. Semua yang telah kau lakukan, bukankah itu semua untuk Jiang Wanqing, seorang wanita yang tuan muda kita sudah muak dengannya? Kami memberikannya padamu, bukan masalah besar. Selama kau setuju dengan persyaratan kami, mulai sekarang, berapapun wanita yang kau inginkan, keluarga Wang dapat memuaskanmu. Persetan. Aku tidak ingin tanganku berlumuran darah. Dunia suci kembar. Buka. Dunia suci kembar. Mengolah dua dunia suci sekaligus. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Kau. Siapa sebenarnya dirimu? Dunia suci kembar. Itu hanya ada dalam legenda. Jadi, siapa sebenarnya Shenmo? Mustahil. Orang seperti itu tidak mungkin ada. Mati. Jangan bersuara. Ketemu kamu. Orang-orang yang memusnahkan keluargaku adalah keluarga Wang. Shenmo. Wan Qing. Aku. Aku tidak seharusnya di depanmu, meskipun aku tahu dia musuh. Tapi aku tidak bisa menyentuhnya di depan Wan Qing. Aku. Aku percaya padamu. Dan aku percaya pada kakek. Shenmo. Apa? Pak Tua Liu meninggal? Dia hanya menggunakan satu pukulan dan membunuh kepala rumah tangga Liu dengan itu. Satu pukulan? Bagaimana dengan Pak Tua Liu? Bagaimanapun, dia adalah tokoh terkemuka di dunia persilatan Tongcheng, dan dia dikalahkan oleh anak itu dengan satu pukulan. Keluarga Wang yang terhormat dipermalukan oleh seorang bocah dihina di tanah. Jika ini tersebar, bagaimana orang lain melihat kita? Pergi, undang ular perak. Ya. Shenmo. Entah dia bekerja untuk kita. Skak, ini kesempatan yang bagus. Kesempatan apa? Kamu benar-benar bodoh. Curi surat wasiatnya. Selagi Shenmo tidak sadar, aku akan mengirim Wan Qing pergi. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan surat wasiatnya. Kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Lagi pula, surat wasiat itu hanya kita berdua yang melihatnya. Kita bisa mengubahnya sesuka kita. Terserah kita. Tapi bagaimana jika? Bagaimana jika dia bangun? Bagaimana jika surat wasiatnya tidak ada padanya? Kak, bisakah kamu punya sedikit keberanian? Kamu sangat tidak berguna. Jika dia akan bangun, pasti sudah dari tadi. Lagi pula, kamu adalah mertuanya. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Benar. Ayo. Wan Qing sudah berhari-hari sekarang. Kamu sudah bekerja keras. Bagaimana dengan ini? Kenapa kamu tidak pulang dan istirahat? Aku akan meneleponmu jika ada sesuatu. Aku baik-baik saja. Wan Qing. Kesehatan wanita adalah yang paling penting. Jadi, nah, dengan ayahmu dan aku yang mengawasinya, kamu bisa tenang, pulang dan tidur nyenyak. Ayo. Jangan berani bangun. Ketemu. Kakak, apa kabar? Kakak, apa kau mendapatkannya? Kamu hebat. Apakah ini surat wasiat? Ya, benar. Ini dia. Jangan keras-keras.
Jangan sampai Shenmo dengar. Bocah bodoh itu. Dia pikir dengan surat wasiat itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan waktunya untuk sombong. Kita perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan. Hancurkan surat wasiat itu. Pastikan mereka tidak pernah menemukannya. Tapi mereka di rumah, para fosil tua, mereka hanya percaya pada surat wasiat dan tulisan tangan ayah. Jika tidak ada surat wasiat, bagaimana kamu akan mengambil alih? Jika tidak ada surat wasiat, apa yang terjadi pada uangku? Benar. Bagaimana kalau kita palsukan satu? Buatnya tidak bisa dibedakan dari yang asli. Lagi pula, penglihatan mereka sudah mulai menurun. Kita bisa menipu mereka saat itu. Selain itu, kamu adalah satu-satunya putra keluarga kami. Mereka pasti akan berpikir kamu adalah kepala keluarga berikutnya. Setelah aku menjadi kepala keluarga, selama uangnya masuk akal, ambil apapun yang kamu mau. Kalau begitu, adik perempuan tidak akan ragu. Dan uangnya haruskah kita sisihkan bagian untuk Wancing? Dia seorang perempuan, dia tidak perlu uang sebanyak itu. Beri dia lebih sedikit, dan kita ambil lebih banyak. Kakak, kamu benar-benar pelit. Putri yang membangkang itu, berani dia melawanku, maka dia perlu diberi pelajaran. Saat dia mengakui kesalahannya, aku akan memberikannya padanya saat itu. Hei, Kak. Kamu harus kasih aku tanah di tepi sungai itu. Hei, jangan. Kenapa kamu jadi begitu serakah akhir-akhir ini? Itu milik keluarga kita, properti terbaik. Kamu tidak bisa seenaknya mengambilnya. Aku tidak peduli, aku menginginkannya. Jangan yang itu. Jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan bilang ada yang salah dengan surat wasiatmu. Kamu. Aku akan lakukan semuanya. Bahkan jika itu berarti kehancuran bersama. Tidak ada yang mendapatkannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Tapi kita bagi setengah-setengah. Itu saja. Jika kamu masih tidak setuju, maka aku tidak akan mengubah surat wasiat. Lagi pula, putriku adalah kepala keluarga. Aku akan tenang dan damai. Kamu keji. Kamu tidak tahu malu. Baiklah, kita lakukan caramu. Apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku dengar juga. Tidak ada. Hanya obrolan ringan antara kami saudara. Oh. Benarkah? Ada apa? Apakah ini rumahmu? Ini adalah rumah keluarga Jiang? Apakah kita tidak punya hak untuk berbicara? Jika kita bicara, kenapa kau bersembunyi? Kami bicara di belakangmu. Kau masih ingin mendengarnya? Jika itu tentangku, kau akan memarahiku di depanku. Kenapa repot-repot bicara di belakangku? Bocah nakal. Aku biarkan saja karena kau terluka membantu keluarga Jiang. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Aku memperingatkanmu. Ini tempat keluarga Jiang. Tidak ada tempat untuk kelancanganmu. Tidak boleh lancang. Aku sudah sering lancang. Dan kau baru sekarang tidak tahan? Lupakan. Aku tidak akan repot denganmu hari ini, Rucun. Ayo pergi. Yo, apa ini? Kembalikan padaku. Jika aku menangkapmu lagi melakukan trik lain, jangan salahkan aku jika kasar. Aku calon ayah mertuamu, dan kau berani memperlakukanku seperti ini? Aku hanya mentolerir kau karena kau ayah Wancing dan Bibi. Jika tidak, kau pikir kau masih akan pamer lama? Apa? Aku pernah membunuh orang sebelumnya. Kau mau coba? Di mana Wancing? Aku belum melihatnya. Dia tadi di sini. Aku tidak tahu. Dia bilang dia akan pergi ke kamarmu untuk menemuimu. Wancing. Keluarga Wang. Sekarang, hutang lama dan baru akan diselesaikan bersama. Wancing. Lepaskan Wancing. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Sudah kubilang, serahkan Wancing. Nak, jangan terlalu emosi. Ayo, minumlah.
Anggur keluarga Wangmu terlalu kotor untukku. Anak muda, aku tidak tahu siapa gurumu, tapi aku tahu kau sangat hebat. Selain fakta bahwa kau melukai anakku, kenapa kita tidak duduk dan bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Bagaimanapun, orang hanya peduli pada keuntungan. Begini, aku akan bicara lebih dulu. Aku akan menawarkan syarat yang lebih baik daripada keluarga Jiang. Apakah kau bersedia bergabung dengan keluarga Wang kami? Aku sudah tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka uang. Keluarga Jiang telah jatuh, kecuali wanita itu, dia tidak bisa memberimu sesuatu yang baik. Apa yang kamu maksud dengan baik? Uang, kekuasaan, apalagi, banyak hal baik. Jika aku setuju bergabung dengan keluarga Wang, kamu bisa memberikan semua itu padaku? Asalkan kamu setuju. Mulai sekarang, apapun yang kamu butuhkan, aku bisa memenuhinya. Baiklah. Jadi, kamu setuju? Aku punya syarat. Sebutkan. Aku ingin posisi kepala keluarga Wang. Ada apa? Kenapa diam? Apa kamu lahir tanpa senyum? Kamu. Karena kamu berjanji tapi tidak bisa menepati, jangan banyak bicara, sikap munafikmu membuatku muak. Bagus. Sangat bagus. Ular perak. Tunggu apa lagi? Aku sudah lama mendengarkanmu, dan aku lelah. Bagaimana kalau kita meregangkan otot? Bunuh saja. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Anak kecil, aku diminta melakukan ini. Jangan salahkan aku akan membakar uang kertas untukmu saat kau pergi. Jadi kau akan bebas di sana. Kita lihat siapa yang pergi. Cukup sombong. Aku, ular perak, sudah berkelana di dunia persilatan bertahun-tahun lamanya. Visi kembarmu sangat langka. Cukup bicara. Bertarung atau tidak? Anak muda, temperamen besar, terburu-buru sekali untuk pergi ke surga. Bagaimana kalau kita bersenang-senang saja? Kesenangan apa? Kau dan aku tidak menggunakan alam kultivasi kita. Bertahan 5 menit, adil, dan jujur. Bagaimana? Senmo, jangan dengarkan dia. Bermainlah sesuai aturan, mainkan permainannya. Itu trik biasanya. Jangan tertipu. Diam. Anak kecil. Kenapa diam? Kamu takut? Jika kamu takut, baik, berlutut, sujud 3 kali, aku janji kau akan mati dengan tenang. Aku terima. Anak baik. Kau punya nyali. Anak kecil, siapa gurumu? Tanpa membuka ranahmu, kau benar-benar memiliki kekuatan setengah langkah Grandmaster. Sungguh luar biasa. Anak kecil, kaulah itu. Jangan terburu-buru, sudah lama sejak aku bertemu. Seseorang sepertimu, kenapa tidak tinggalkan gurumu dan ikuti aku? Bagaimana? Tidak, terima kasih. Kau tidak layak. Pikirkan baik-baik, teknikku tak terduga. Apa kau tidak sedikit pun tergoda? Senmo, dia menggodamu, tetap fokus. Terlambat. Anak kecil. Luka di wajahmu mulai berdenyut sakit. Kamu curang. Aku hanya meracunimu. Kami tidak pernah bilang meracuni itu dilarang. Kamu juga bisa melakukannya. Masih belum menyerah? Kamu sudah digigit ularku. Hanya penawarku yang bisa menyembuhkanmu. Atau kamu akan mati. Memang. Racun ular perak. Tidak ada obatnya. Senmo, jangan paksa keluarkan racunnya. Itu hanya akan mempercepat penyebaran racunnya. Tidak. Nona, kamu cukup pintar, ya. Sayang kalau mati. Bocah, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan gadis ini, pikirkan dia. Selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, tunjukkan pendirianmu.
Aku tidak akan pernah menyerah. Bocah pemberani. Tapi aku pikir kamu tidak akan bertahan 3 menit. Masih ingin mengaktifkan Twin? Jangan bicara soal kau curang atau tidak, bahkan jika aku izinkan kau mengaktifkannya, mungkin kau tidak akan mampu. Kenapa? Nona, jika dia memaksakan aktivasi, terdorong oleh racun, tingkatan medical science akan merusak meridian jantungnya. Dia akan mati seketika. Baiklah, aku selesai bermain denganmu. Akhiri ini. Aku tidak curang. Shenmue. Ada pesan terakhir? Bisa kusampaikan untukmu? Tidak bicara apa-apa? Berarti tidak ada. Maka biarkan aku mengantarmu pergi. Selamat tinggal. Jangan. Shenmue, jangan tinggalkan aku. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Ayo keluar dari sini. Sekarang kau bebas. Bagaimana dengan pernikahan dengan Wan Qi? Kalau begitu jangan tunda lagi. Wan Qing. Ayah. Ibu. Aku tidak bisa mati. Erangan kesakitan. Oh tidak, dia menerobos. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu seharusnya sudah mati. Racunku sudah mencapai jantungmu. Bagaimana kau bisa menembus? Kau tidak perlu tahu. Waktumu habis. Bagaimana bisa begini? Bagaimana ular perak bisa mati? Kau tidak bisa menyentuhku, kau tidak bisa membunuhku, aku kepala keluarga Wang, aku memiliki otoritas tertinggi, aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Wanita ini, kau bisa mengambilnya jika kau suka. Aku berjanji mulai sekarang, keluargaku tidak akan lagi bermusuhan dengan keluarga Jiang. Tentu saja aku akan membawa Wan Qing pergi. Tapi nyawamu harus tetap di sini. Kenapa? Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kau harus membunuhku? Dulu, anakku, di pemakaman Tuan Jiang tua, meminang Jiang Wan Qing adalah salah. Tapi itu urusan antara aku dan keluarga Jiang. Kau juga mematahkan kedua lengan anakku. Bukankah itu cukup sebagai harga? Tidak cukup. Anakku sudah begini. Apa kau akan membunuhnya juga? Mungkin. Orang yang ingin kubunuh adalah kau. Aku? Apa kau tidak takut aku akan membunuhnya? Jangan khawatir, ular perak sudah mati. Dia sekarang tidak lebih dari seorang lumpuh. Kita belum pernah bertemu. Tidak. Nama keluargamu adalah Shen. Kau ingat sekarang. Kamu adalah putra bungsu keluarga Shen. Kamu tidak mati. Aku benar-benar mengecewakanmu, Paman Wang. Aku seharusnya tahu, kamu tidak mati. Kita pernah bertemu sebelumnya. Itu saat kamu masih kecil. Penampilanmu sekarang sangat berbeda dengan waktu kecil. Paman Wang, apakah kamu mengingat-ingat dengan saya? Coba aku pikir. Dari mana aku harus mulai? Benar. Dari saat keluarga Wangmu jatuh dari kejayaan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Jatuhnya keluarga Wang diburu. Itu adalah ayahku yang, meskipun ada musuh keluargamu, dengan kekuatan luar biasa, mendirikan kembali keluarga Wangmu. Ayahku tidak pernah meminta imbalan apapun. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Mereka memusnahkan seluruh klanku. Di Tongcheng ini, jika kau ingin hidup dengan martabat, kau harus kuat. Untuk kuat, kau harus merebut dan memiliki, berada di atas yang lain. Ayahmu datang membantuku? Jangan konyol. Apakah ada orang sebaik itu? Membantu orang lain tanpa alasan sama sekali? Hanya untuk mendapatkan reputasi baik. Bantuan kecil darinya?
seperti sedekah baginya. Dia sombong dan angkuh, reputasinya adalah segalanya. Apakah ini membantu keluarga Wang kita? Itu hanya memperindah keluarga Shenmu, hanya menyelamatkan muka. Tanpa keluarga Shen, kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Kau menggigit tangan yang memberi makanmu dan kau pikir kau benar? Apa yang kau tahu? Jika dia benar-benar ingin membantuku, dia seharusnya membantuku sepenuhnya. Untuk membuat keluarga Wang kita semakin kuat. Bukan hanya berada di belakangnya. Andalkan dirimu sendiri, ya? Makanan dan pakaian berlimpah, omong kosong. Itu semua bohong. Kalau kamu melakukannya, jadilah yang terbaik. Rebut posisi tertinggi. Ada yang siap di depanmu, siapa yang tidak menginginkannya? Kamu pikir hanya aku? Banyak orang mengincarnya dengan rakus, mereka tidak berguna. Semua pengecut, tidak punya nyali. Shenmo, jangan dengarkan dia. Wan Qing. Kau lihat, bahkan jika kamu tidak melakukan kesalahan, beberapa orang akan mencari alasan yang merasa benar sendiri untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dan menyakiti orang lain, bahkan untuk memusnahkan klan. Tidak semua orang seperti itu. Hanya pria tak berguna sepertimu, yang tidak tahu betapa pentingnya kekuasaan. Itu seperti tonik untuk hidup, tonik yang hebat. Jika aku punya kesempatan lain, aku akan melakukan hal yang sama. Salahkan keluargamu Shen. Karena ditakdirkan sial. Kalau aku mau mati, aku akan bawa seseorang bersamaku. Wan Qing. Wan Qing, bangun. Ada yang tidak nyaman? Kamu sudah melihat semuanya? Aku tidak berani merasa tidak nyaman. Kamu tahu aku bisa menghindarinya. Dan kamu tetap terkena peluru untukku. Bahkan jika aku tidak bisa menghindar, dia hanya akan menembakku sekali. Itu tidak masalah. Itu penting. Apa pentingnya? Aku peduli. Shenmo, kamu satu-satunya yang aku punya. Bodoh. Oh, iya. Ini milik kakek. Dia memberikannya padaku untuk disimpan sebelum meninggal. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Aku akan bersamamu. Selamanya. Selamanya.